Jesus, beautiful Savior, God of all. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi kita hari ini dalam perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Di sana dikisahkan dua murid Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Perjalanan yang ditempuh dengan jarak 7 mil atau sekitar 11 sampai 12 km. Dalam perjalanan tersebut, mereka sedang mempercakapkan seputaran penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Di perjalanan itu, Yesus berkata, "Apa yang kalian percakapkan?" Lalu mereka menjawab, "Adakah engkau orang asing di tempat ini sehingga engkau tidak tahu apa yang terjadi? Yesus orang Nazaret, dia adalah nabi, dia yang berkuasa dalam pekerjaannya. Para imam-imam, ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin kami telah menangkapnya dan membunuhnya." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kedua orang atau murid tersebut dalam pergumulan berat mereka sedang melihat bahwa Yesus yang selama ini mereka percayai, Yesus yang selama ini berkuasa, mampu membangkitkan Lazarus yang mati, bahkan mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan dalam pengajarannya, dia pun mati. Dalam kekecewaan tersebut mereka sedang berjalan ke Emmaus dan Yesus datang untuk mereka. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada mereka? Ini yang menjadi perenungan bagi kita. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid tersebut supaya mereka bukan lagi menjadi pribadi yang bodoh. Kata firman Tuhan di dalam bagian ini, Yesus berkata kepada mereka pada ayatnya 25. "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Yesus harus datang kepada mereka supaya mereka bukan lagi pribadi-pribadi yang bodoh, atau dengan kata lain yang hidup di dalam keraguan-raguan tentang keberadaan Yesus. Yesus memang harus mati, Yesus memang harus menderita, karena ini adalah misi yang Tuhan kerjakan untuk penyelamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin murid-murid ini hidup dalam keraguan-raguan mereka, ketidakpercayaan mereka. Itulah sebabnya dia datang meneguhkan iman mereka ketika dia dalam kehidupannya, dalam pergumulan mereka, Yesus yang datang untuk membawa mereka untuk punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian kedua, mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada mereka? Ini dikatakan oleh firman Tuhan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Yesus datang untuk menampakkan diri kepada mereka agar mata fisik mereka dan mata rohani mereka bisa terbuka, sehingga mereka bisa mengenal Yesus yang bersama-sama dengan mereka, bisa mengenal apa yang Yesus perintahkan, atau dengan kata lain, rohani mereka, pikiran mereka bisa mengenal kebenaran demi kebenaran, sehingga ketika kebenaran itu hidup di dalam pribadi mereka, mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Betapa penting kehadiran Tuhan Yesus bagi kedua murid ini, supaya mereka tidak lagi hidup di dalam keraguan, supaya mereka menjadi pribadi yang mata fisik terbuka, mata rohani terbuka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita pun dalam hidup ini, kita membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, sehingga kita menjalani hidup ini dengan tidak ragu-ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Kita menjalani hidup ini dengan pribadi-pribadi yang senantiasa berkemenangan, berani melangkah karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita, berani bertindak apa yang seharusnya kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita mampu melihat, mata kita terbuka,
mampu melihat, membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita. Mata fisik kita bisa melihat bagian-bagian tersebut. Rohani kita mampu melihat kekosongan rohani dari orang-orang yang lain. Tuhan menghendaki kita menjadi saksi-saksinya, menyaksikan kuasanya, menyaksikan mujizatnya, menyaksikan pengorbanannya di kayu salib itu, membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk selamat di dalam Yesus Kristus. Ini adalah tugas kita orang-orang percaya. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata, "Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan hadir di dalam kehidupan kita karena dia Allah Immanuel. Percayalah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami kembali boleh merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar hidup ini kami hidup di dalam ketidakragu-raguan, percaya sungguh akan Engkau, hidup di dalam mata rohani yang terbuka, mata hati yang terbuka, sehingga memahami, mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah kebenaran-Mu Tuhan meteraikan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.